Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana rancang bangun sebuah aplikasi kontrol traffic light atau lampu lalu lintas dengan menggunakan Arduino Mega. Oke, di sini saya sudah membuat tampilan desain aplikasinya yang bakalan bisa mengatur traffic light di Arduino Mega dan lampu LED traffic light ya. Yang ini yang Mega ya. Oke, Arduino Mega. Oke, di sini bisa kita perhatikan. Oke, sebelum kita membahas aplikasinya, kita bahas dulu Arduino Meganya sampai kita koneksikan. Baru kita bahas tentang aplikasinya. Oke, di sini saya sudah sediakan lampu traffic light dengan warna merah, kuning, dan hijau. Di sini ada seri ya. Nah, yang atas sini ya, nampak? Oke, sebentar saya taruh dulu. Nah, di sini ada seri ya, ada urutan teks. Di situ ada GND atau ground. Lalu ada lampu merah, red, R, dan untuk Y, yellow, kuning, dan untuk G, green, hijau. Oke, di sini sudah saya sambungkan kabel pin. Itu ya, kabel konektornya, pin. Sesuai dengan warnanya, ada untuk groundnya, GND-nya saya buat warna biru. Untuk merahnya, untuk red. Untuk kuningnya Y, dan untuk hijaunya, untuk G-nya hijau ya. Ini ya. Sudah saya hubungkan kabel warnanya seperti ini. Oke, sekarang kita akan menghubungkan lampu traffic light ini dengan Arduino Mega. Oke, yang pertama untuk apa ya, GND atau ground ya, kita sambungkan dulu ke Arduino Mega, ke groundnya. Saya ngambil groundnya, ini groundnya ada ke kanan ya, ini juga ada, sini juga ada ya. Jadi saya taruh dulu groundnya di sini, biar bisa membedakannya. Ini GND, nah ini ya. Oke, GND seperti ini. Lalu untuk kabel merah, untuk red yang ini, saya akan sambungkan ke pin 7. Oke, pin 7, seperti ini. Pin 7. Nampak? Saya lihat lagi. Oke, untuk kabel kuning atau yellow saya hubungkan ke pin 6. Seperti ini. Mungkin nggak terlihat jelas ya, tapi semoga ini bisa jadi acuan atau informasi. Dan untuk kabel hijau atau di pin lampunya G, saya sambungkan ke pin 5. Oke, jadi tampilan seperti ini ya. Nah, ini dia tampilan seperti ini. Oke, saya putar biar nampak kabelnya. Nah, ini nampak ya. Oke, sudah tersambung kabel pin dengan lampu LED matrix traffic light-nya atau lalu lintasnya. Sekarang kita hubungkan Arduino Mega ini ke konektornya. Nah, ini konektor data USB ya. Ini ya. Oke, seperti ini tampilannya. Lampunya sudah hidup. Oke. Nah, sekarang kita taruh dulu sini Arduino Mega-nya dan lampu traffic light-nya atau lampu lalu lintasnya. Sekarang kita akan membahas tampilan aplikasinya. Nah, di sini seperti biasa yang saya link kali ini adalah background atau dalam bahasa CSS-nya body ya. Nah, ini perpaduan warna biru, saya buat linear gradient, 3 perpaduan warna. Warna biru, hitam di tengah-tengah, dan warna biru di kanan. Oke, itu penjelasan singkat saya. Lalu di sini ada header 1. Nah, ini ya, untuk header 1 judul dari form aplikasi yang kita buat ini. Lalu di sini ada tengah ada kotak, namanya saya buat di CSS namanya container. Container ini membuat halaman utama dalam body ya, dalam halaman background. Di sini menggunakan warna bouldernya putih ya. Nah, bouldernya ini agak melengkung, ini boulder. Terus ini boulder radius, terus kok bouldernya itu warna ya. Warnanya putih, solid.
Lalu di tengah saya juga buat light container. Light container ini agak lebih besar lengkungannya atau body radiusnya agak melengkung ya. Saya buat sini sekitar 10 atau 15 ya, agak melengkung dia pada body kontainernya. Nah, di sini ada lampu merah desainnya dan dilingkari dengan body radius juga 3 pixel pada warna merah. Dan sini juga ada warna kuning yang dilingkari body radius juga 3 pixel. Lalu sini ada warna hijau. Nah, sini juga dilingkari lingkaran border radius warna putih ya. Nah, sini ada teks. Teks ini untuk fungsinya untuk menghitung mundur setiap lampu yang hidup, dan saat dia 0 dia berganti ke lampu yang lainnya. Oke. Kita bahas lagi, di sini ada teks ya. Teks untuk lampu warna merah dan teks lampu untuk warna kuning, dan teks juga lampu untuk warna hijau. Di sini kotak kolom untuk lampu warna merah, sini saya buat tipe number, jadi bisa diganti seperti ini. Berapa lama, berapa detik waktunya pergantian tersebut. Dan juga untuk form input form input untuk warna kuning. Nah, sini bisa kita ubah waktunya kuning. Nah, ini lampunya berapa lama dia kita buat settingannya. Terus juga selanjutnya adalah kolom input angka waktu kecepatan atau waktu durasi dari lampu hijau. Oke. Di bawah kolom waktu ini, kolom input waktu timernya ini ada namanya tombol set waktu. Setelah kita setting waktunya berapa detik setiap lampu hijau, kuning dan hijau, kita bisa menekan tombol set waktu untuk menerapkannya pada aplikasi yang akan kita jalankan. Oke, di sini sudah kita bahas. Ini sudah selesai kita bahas, lalu kita bahas yang tombol 3 ini. Di sini ada tombol hubungkan ke Arduino. Ini misalnya tombol yang sudah terhubung ke aplikasi dalam perangkat Arduino, maka dia akan keluar pesan Arduino Mega COM berapa dia akan terhubung. Lalu sini saya buat animasi over ya, atau ibaratnya pergantian warna saat kita mengarahkan mouse kita ke dalam tombol, dia akan berubah jadi warna hijau. Nah, saya buat over. Sini juga hidupkan otomatis. Nah, jadi saat kita membuat timer set, nah ini belum berjalan, tunggu kita tekan hidupkan tombol otomatis, maka lampunya baru berjalan. Lalu di sini ada tombol matikan semua lampu. Nah, saat lampu ini berjalan sesuai dengan waktu durasi lampu tersebut hidup, kita bisa mematikan lampu tersebut. Nah, jadi kalau tekan tombol mati, maka semua lampu akan mati. Dan kalau kita hidupkan, maka dia akan hidup kembali atau stop ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya tentang desain tampilannya. Sekarang kita akan membahas pengkodingannya. Nah, di sini saya menggunakan software editor Notepad++. Kenapa nggak seperti biasa saya menggunakan Adobe Dreamweaver? Karena saya sedang berada di tempat kerja saya. Jadi saya di sini yang ada di sini cuman Notepad++. Kalau saya bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, itu biasanya saya membuat video di rumah saya. Oke teman-teman, kita akan bahas. Mungkin saya tidak akan bisa detail, tapi hanya yang penting saya jelaskan tentang bahasa CSS-nya, bahasa HTML-nya, dan bahasa JavaScript-nya ya. Oke, sini sebelum saya jelaskan, saya buat dulu tanda mana aja coding bahasa CSS, dan saya copy bercepat. Dan mana saja coding bahasa HTML. Oke. Sudah saya buat ya tanda-tandanya, jadi kamu bisa melihat mana coding CSS, mana coding HTML, dan mana coding JavaScript. Oke, teman, langsung saja. Di sini adalah komentar ya. Hanya komentar, dia dapat pengaruh pada nanti tampilan program. Mengatur karakter encoding dan tampil halaman website. Nah, kita di sini menggunakan meta charset UTF-8. Lalu sini meta name viewport content width sama dengan device width initial skala 1,0.
Ini fungsinya codingnya untuk membuat aplikasi nampak seperti mobile. Oke, di sini ada title. Title itu ada teksnya, kontrol lampu traffic light. Ini codingnya ini biasanya berada di halaman form atas program seperti ini. Nah ini dia. Ini dia namanya title. Ini keluar ya title ya. Nah ini title ya. Nah title. Oke, kita langsung lagi ke programnya lagi. Nah sini bahasa coding CSS ya. Coding bahasa CSS. Lalu dimulai dengan style lah. Nah ini dia style. Fungsi subnya ini mengatur desain tampilan utama halaman website. Nah ini body ya seperti biasa, saya bisa menggunakan body. Font family-nya Arial sans serif, teks alignment-nya center, background-nya linear gradient 24 derajat, aneh ya, 24 derajat. Perpaduan warna biru, hitam, biru. Layar belakang grasi warna. Itu di sini dia tampilannya. Nah, ini biru, hitam, biru dengan derajat 245 derajat. Jadi agak nampak ini. Oke. Nah, sini color weight-nya putih ya. Jadi semua warna teks, warna apa semua putih ya. Terus warna either satunya atau judul aplikasinya warnanya putih. Justify content center, alignment center, flex direction column, margin 0, padding 0, height-nya 100 pH. Ini coding untuk membuat tampilan aplikasi berada di tengah-tengah. Kalau nggak saya buat itu nanti aplikasi naik ke atas. Nah, jadi saya buat pengaturnya biar tampil nampak di tengah. Oke, kita lanjut. Sini desain kontainer utama untuk tampilan sistem lampu lalu lintas. Nah, kontainer ini saya gunakan untuk mengatur posisi tengah ini ya. Nah, ini namanya kontainer ya. Kolom nampak ibaratnya list putih ini kontainer. Terus di sini displaynya flag, kolom directionnya flag directionnya kolom, alignment itemnya center, gapnya 20, widthnya 100%, max widthnya 400 pixel, paddingnya 20 pixel, backgroundnya linear gradient 75 derajat, warna biru dan warna merah, latar belakang grasi, warna untuk kontainer. Nah, jadi di sini juga saya buat flag dan direction kolomnya itemnya center biar posisinya berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini, tengah-tengah sini ya. Semua di tengah, ini semua di tengah ya. Bahkan tulisannya pun berada di tengah. Oke, untuk sini widthnya max limitnya 400 pixel. Ini jarak dari kiri warna putih ini list putih, ke kanan juga list putih 400 pixel lebarnya. Terus backgroundnya linear gradient 75 derajat, warna biru dan warna merah. Nah ini di dalam kolom kontainer ada warna biru dan warna merah. Dia sebesar sudut-sudutnya itu 75 derajat ya. Jadi warna birunya agak tampil lebih banyak daripada warna merahnya. Oke, kita lanjut. Ini ya, border radiusnya 10 pixel pada kontainer. Nah, seperti biasa saya jelaskan. Border itu yang membuat melengkung ya. Ini 10 pixel. Nah, ini 10 pixel. 10 pixel. Warnanya putih. Putih itu di mana? Di border 5 pixel solid white. Jadi border itu lebarnya 5 pixel solid white. Nah, warna putih. Nah, ini ya, solid white. Nah, ini 5 pixel ini dan warna putih. Untuk dari border radiusnya itu lengkungan ya. Lengkungan ini dan ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke kode selanjutnya. Di sini ada desain kotak utama untuk lampu lalu lintas, namanya traffic light. Displaynya flag directionnya column, alignment itemnya center, background colornya black. Paddingnya 20 pixel, border radiusnya 5 pixel solid silver. Warna silver ya perak. Border radiusnya 20 pixel, margin buttonnya 10 pixel. Nah, di sini saya bisa jelaskan sedikit. Ini tampilan di tengah ini ya. Nah, ini warna hitam, black. Terus di sini border 5 pixel, solid warnanya warna silver atau perak. Terus di sini apa tadi ya? Backgroundnya warna hitam ya, black ya. Nah, ini yang black. Warna hitam. Paddingnya 20 pixel, jarak elemen kosongnya 20 pixel. Oke, kita udah bahas kontainer lampu traffic light-nya, kita bahas kode selanjutnya.
Maaf teman-teman, saya agak terlalu cepat karena saya menghemat waktu. Saya terus mematikan waktu nih, biar video saya ini nggak terlalu lama ya. Jadi orang kamu nggak bosan ya. Terus ini mengatur desain tampilan lampu lalu lintas atau light. Width-nya 70 pixel, height-nya 70 pixel, marginnya 10 pixel. Border radiusnya 50%, membentuk lingkaran. Bordernya 3 pixel solid white. Backgroundnya gray, warna telepon ketiga tidak menjala. Nah, ini dia. Ini untuk tampilan yang ini, yang bulat ini, lingkar ini. 50% ya, bulat lingkar. Untuk tepinya ini tadi border 5 pixel ya? 3 pixel solid white. Nah, list putih ini dia border ya, bukan border radius, border itu lengkungan. Nah, kalau border tuh dia membuat lengkungan atau list baris di dalam border radius. Oke teman-teman, kita lanjut. Desain warna untuk masing-masing lampu ada red, background color red, yellow, background color yellow, green, background color green. Efek transparan saat lampu tidak aktif. Inaktif, opacity ya, mengatur kegelapan gambar ya, 0,3 detik. Timernya mengatur tampilan waktu. Font size-nya 24 pixel. Nah, oke. Ini untuk warna-warna yang di sini ada warna red tuh merah, yellow tuh kuning, dan untuk green itu hijau ya. Sini ya, backgroundnya merah, kuning, hijau. Terus kita lanjut mengatur desain tampilan tombol kontrol. Nah, ini kontrol ya. Jadi ada POM control, terdiri dari mengatur desain grup tombol. Nah, grup tombol ini yang menyatu ya, ini nyatun ya. Ini bukan grup tombol tapi grup input ya, input raw. Tapi sini grup tombolnya menyatu ya, berbaris dia. Nah, enggak satu di bawah enggak, kita buat baris bersamping-sampingan. Terus ini mengatur desain input form. Nah, ini juga tadi input form saya buat yaitu berbaris ya, bersebelah-sebelahan. Ini input form untuk merah, form input untuk kuning, form input untuk hijau nih saya buat satu baris, enggak saya buat satu di atas, satu di bawah, enggak. Nanti takutnya jelek tampilannya. Nah, sini desain untuk mengatur baris input. Nah, ini input raw ya. Inputnya dia gapnya 30%, 3 pixel, widthnya 90%, justify contentnya center. Ini untuk mengatur inputnya itu berada pada lebarnya itu 90% tapi dalam kontainer input form ya. Oke, ini ya. Ada number ya, number. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coding untuk mengatur desain label input ya. Label itu yang sini ya, teks warna merah, kuning, hijau. Lalu kita bahas lagi sini mengatur desain tampilan tombol dan input. Nah, sini mengatur desain tampilan tombol dan input ya. Jadi posisinya itu dia berada di tengah-tengah ya. Nah, ini. Tengah-tengah. Lalu di sini coding untuk mengatur desain warna dan efek tombol. Ini warna hijau gelap. Nah, efek itu yang ini ya. Kontrolnya itu dia bisa berganti warna dari warna biru muda nih ya, jadi warna hijau. Terus ini desain efek over. Over tadi pergantian warna, jadi bisa ada animasinya. Terus ini mengatur desain input form. Nah, widthnya 50%. Input form itu yang tadi import angka ini jaraknya itu 50% ya dari table container type-nya ya. Oke, sudah selesai kita bahas pengkodingan CSS-nya. Sekarang kita bahas coding bahasa HTML. Oke. Sini ada form untuk membuat itu satu aplikasi control traffic light Arduino Mega atau lampu lalu lintas. Ini tampilannya seperti ini, formnya yang kita buat bentuk teksnya aplikasi control traffic light Arduino Mega. Lalu di sini ada tampilan form lampu lalu lintas. Nah,
kontainernya ya. Nah, sini div ID-nya red. Nah, ID-nya nanti kita masukkan dalam bahasa JavaScript. Kelasnya light red inactive. Nah, sini ada light red, light yellow, light green, dan timer. Nah, ini posisi di mana POM inputnya? POM input ini yang di sini ada juga angka timernya lihat nih, angka timernya tadi. Nah, ini ya POM inputnya, sesuaikan. Lalu sini adalah tampilan teks label lampu lalu lintas. Teks tadi ya, merah, kuning, hijau. Ini merah, kuning, hijau. Ini tampilan form ya. Terus ini adalah tampilan form input waktu lampu lintas. Oke. Nah, tipenya number ya. ID-nya red time, yellow time, green time, value-nya sini 5, 2, 5. Value itu pendeklarasian waktu yang ditetapkan. Ya, 5, 2, 5. Terus di sini ada tampilan form atur waktu lampu lalu lintas. Sini button on click update time, ini kita masukkan dalam juga bahasa JavaScript. Teksnya set time, set waktu. Nah, ini ya set waktu tombolnya. Lalu di sini ada tampilan form tombol koneksi Arduino, hidupkan koneksi ya, hubungkan ke Arduino, hidup lampu otomatis dan mematikan semua lampu lalu lintas. Nah, ini dia. Sini saya buat tadi ya dalam bahasa CSS-nya kelasnya button group. Jadi dia bersebelah-sebelahan satu grup. Ada on clicknya connection serial nanti kita masukkan dalam connection serial dalam bahasa JavaScript. Teksnya hubungkan ke Arduino. Nah, ini bisa kamu ganti atau buatnya koneksi ke Arduino juga bisa. Nah, sini juga ada on click start traffic, hidupkan otomatis. Iya Pak. Sini ada stop traffic, matikan semuanya tombol. Ada bos pulang. Nah, saya caut lah. Oke, udah selesai kita bahas bahasa HTML-nya. Sekarang kita akan bahas coding bahasa JavaScript-nya. Oke, itu saya salah ya. Script terbalik tim sama artinya. Keyboardnya ini agak susah ditekan. Oke, kalau JavaScript itu tag pembukanya script ya. Sini ada variabel untuk menyimpan warna lampu lalu lintas. Red light, nah, lampunya red untuk red merah, Y yellow kuning, G green atau hijau. Indeksnya 0, dimulai dari angka 0. Oke, lead time-nya itu 5000. 5000 tuh hitungan detiknya itu 5 detik. 2000 itu 2 detik dan 5000 itu 5 detik. Lalu sini ada LED pot, right, traffic lining-nya pause, dimatikan dulu sementara. Terus LED countdown, hitung mundur ya. Oke, saya jelaskan satu persatu tapi nggak terlalu lengkap karena mungkin saya menghemat waktu karena kita udah membuat video selama waktunya 23 menit. Saya nggak mau banyak waktunya biar kamu nggak bosan. Terus ini ada fungsi menghubungkan Arduino dengan port serial 9600. Nanti port ini yang kita hubungkan ke dalam coding Arduino. Jadi kita membuat dua coding ya. Coding satu untuk website, satu untuk pengkodingan IDE Arduino. Jadi bisa terhubung, dikontrol secara offline ya. Kalau mau nanti mau online pakai WiFi internet bisa kita buat nanti itu video selanjutnya. Oke, sini fungsi menghubungkan Arduino ke dalam port 9600. Port await navigator serialnya request port, await port opennya baud rate. Ini deh baud rate ini 966 kita bisa sesuaikan. Rate-nya post writable get writer. Nah, ini console serial port connection. Console error tulisannya pesan error connection to serial port. Nah, ini dia. Kalau ada pesan terkoneksi maka serialnya portnya ada bacaan port terkoneksi dan jika tidak error koneksi itu serial port. Terus ini adalah fungsi mengirimkan data ke Arduino. Fungsinya ini if writer return await write, tuliskan new text encoder command read learn. Jadi dia perintah ya, perintah kirim console log-nya keluar pesan send to Arduino command perintahnya. Terus di sini fungsi untuk update waktu lalu lintas. Waktu itu terus diupdate. Kalau kita nanti kita
atau diganti angka 5 menjadi angka 7, dia terupdate ya. Nah, terupdate diganti dia. Nah, ini 5 kali 1000, 2 kali 1000, 5 kali 1000 untuk lampu red time, yellow time, green time-nya untuk input dan fungsi mengupdate waktu pada POM ini ya. Nah, ini pilih waktunya, tekan set waktunya, maka dia akan terupdate. Di sini fungsi untuk membarui tampilan timer. Nah, timer itu terus diperbarui, diupdate ya. Tadi fungsinya itu untuk menginput, ini untuk mengupdate-nya ya. Oke, di sini saya harap kamu juga udah mengerti ya untuk bahasa JavaScript-nya ya. Kalau tadi dia ibaratnya koneksi update timer, ini set update timer ya. Nah, ini fungsinya di sini. Langsung nunjuk dia fungsinya di sini. Untuk tadi dia mana timer. Nah, ini 5 detik ya. Nah, ini diupdate langsung nih timernya sini. Nah, fungsi untuk mengganti lampu yang aktif, change light, pergantian. Jadi kalau waktu hitung mundurnya misalnya lampu merah itu dia kita buat 7, dia setelah hitungan 7 sampai 0 maka dia akan berganti ya, secara berulang-ulang, terus return kembali lagi ke lampu yang atas warna merah. Ini ya, nah ini interaktif ya, send to Arduino. Jadi nanti dia mengirim Arduino dalam waktu 1 detik, 1 detik. Oke, terus ini fungsi untuk menerima simulasi lampu lalu lintas. Nah, ini memulai ya, otomatis. Ini fungsi untuk mengaktifkan tombol otomatis, hidup otomatis. Terus di sini adalah fungsi untuk mematikan simulasi lalu lintas atau stop traffic. Ini diambil dari variabel stop traffic, ini untuk start traffic, untuk menghidupkan otomatis. Oke. Teman-teman, sampai sini dulu kita bahas bahasa pengkodingan web APK-nya, web IP serial port-nya. Terus kita akan bahas tentang pengkodingan Arduino. Saya sini buka software editor Arduino IDE 234. Ini versi yang agak nggak terlalu baru, bisa download yang baru lagi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan pin untuk masing-masing lampu lalu lintas. Pin 7, pin 6, pin 5. Ya, pin itu yang dimasukkan dalam pin Arduino tadi ya. Pin 7 nampak? Pin 7, pin ini ya, bukan yang ini ya. Nah, ini. Pin yang dikoreng. 7, 6, 5 ini dia. Lalu di sini menentukan waktu durasi tiap lampu milidetik. MS 525 detik. Milidetik itu ya. Kalau dia 5000 berarti dia 5 detik, 2000 dia 2 detik, dan 5000 dia 5 detik milisecond ya. Nah, ini untuk voice setup penginstalasiannya, konfigurasinya, memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600, serial begin 9600. Kita mesti sesuaikan dengan program yang tadi kita buat. Ini dia, mana nih baud rate. Nah, ini dia serial begin di sini ya. Ini mesti sama ya, 9600. Oke. Lalu di sini mengatur pin lalu lintas sebagai output. Pin mode red pin output tampilkan. Pin mode yellow pin output tampilkan. Pin mode green pin output tampilkan. Terus ini pastikan semua lampu mati saat pertama kali dinyalakan. Nah, pastikan semua lampu itu mati. Dia kalau mati itu low ya. Kalau hidup dia high. Nah, yellow pin, red pin low, yellow pin low, green pin low mati. Oke, kita masuk pada point loop perulangannya. Mengecek apakah data yang diterima dari komunikasi serial berhasil. If serial operable berhasil, string command serial read string until. Nah, membaca perintah sampai karakter new line atau perintah baru. Jika perintah R diterima, R to read ya, nyalakan lampu merah dan matikan yang lain. Nah, itu ya, command if command R. Nah, red itu hide itu hidup, yellow itu mati, green itu mati. Jadi lampu yang lain mati. Tunggu durasi lampu. Tunggu durasi lampu, ini kurang error. Sip. Tunggu durasi lampu merah. Nah, ini ya. Jika perintah Y diterima, nyalakan lampu kuning dan matikan yang lain. Ini ya. Else if command Y itu yellow kuning. Maka kalau perintah
kuning itu hidup, maka red pinnya low, mati, lampu merah mati, lampu yellow pinnya kuningnya hidup, hide, green pinnya low, mati. Tunggu durasi selama lampu kuning berjalan. Lalu jika perintah G itu green ya, diterima, nyalakan lampu hijau dan matikan yang lain. Nah, sama kita ingat tadi ya. If, else if. Nah, jika komennya G green, maka rednya mati, low, yellownya low, mati, greennya hidup. Tunggu waktu durasi lampu hijau yang jalankan. Nah, di sini terakhir jika perintah O itu untuk fungsi off, mematikan. Diterima, matikan semua lampu. Else if comment O, matikan semua lampu. Right, gigi rednya merah mati, red mati ya. Yellow kuning mati, green hijau mati. Nah, oke. Ini ya pengodingan yang kita masukkan pada bahasa C++ pada Arduino-nya. Dan teman-teman bisa menyimpannya ya, menyimpan fileshape, simpan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sih saya menyimpannya di dokumen ya, dengan nama sketchmark18b. Oke. Lalu setelah teman-teman siap untuk menjalankannya, pastikan konektor ini tercolok. Tercolok seperti ini. Oke. Nah, sampai dia sini select boardnya keluar. Arduino Mega or Mega 260 COM7 di port 7. Oke. Kalau sudah, tadi pun untuk bahasa websitenya saya lupa. Teman-teman bisa menyimpan bahasa website ini ke file save as, pilih save as. Sini saya membuat lokal folder SMPP-nya di local disk C. Local disk C, exampp, htdocs, lalu saya pilih traffic light. Nah, sini udah ada indeks, ini bahasa web serialnya API-nya. Sini untuk bahasa coding C++ Arduino-nya. Oke, karena saya sudah menyimpan, saya nggak perlu lagi, saya cancel aja. Oke teman-teman, setelah siap kita menjalankannya, jangan lupa jalankan dulu Arduino-nya. Oke, sketsa. Oke, untuk verifikasinya sudah berhasil. Sekarang kita upload, berhasil tidak? Oke, berhasil juga uploadnya. Oke, sekarang kita buka di aplikasi Google Chrome ya, jangan di Firefox. Google Chrome boleh, Microsoft Edge juga boleh. Entah saya tahu kenapa, tapi mungkin Chrome ini lebih dia fiturnya lebih lebih baik. Oke, saya pegang dulu lampunya biar nampak ya. Oke, seperti ini lampunya saya pegang. Kabelnya ini. Oke, sudah saya pegang. Sekarang saya jalankan cara kerja sistemnya. Oke, pertama-tama kita refresh dulu. Oke, lalu tekan tombol hubungkan ke Arduino. Nah, di sini sudah tersedia ya. Port Mega 2560 COM7 port 7. Konekkan. Oke. Lalu kita atur waktunya, untuk merah itu 7, untuk kuning itu 4, dan untuk hijau itu 9. Tekan tombol set waktu, lalu tekan tombol hidupkan otomatis. Oke, lampu merah udah hidup. Waktu timer yang mundur ya, countdown ya. Countdown, waktu itu mundur, 2-nya. Oke, lampu kuningnya hidup. Oke, sekarang warna hijau hidup. Oke, kembali ke merah ya. Lampu merah juga hidup ya. Nah, ini agak ribet saya megangnya. Seperti ini ya. Lebih enak ya megangnya. Oke, terus-terusan hidup, berulang-ulang ya, dari hijau ke merah, merah ke kuning, kuning ke hijau kembali. Oke, dah teman-teman. Sekarang kita akan coba tombol untuk mematikan semua lampu. Tekan sekali. Oke, lampunya pun juga mati ya. Nah, ini ya. Ini fungsi aplikasi serial API-nya ya. Oke, teman-teman, sudah selesai kita prakteknya dan cara membangun aplikasi yang mengontrol perangkat Arduino ya, traffic light atau lampu lintas. Kenapa sih
codingnya mesti dua, kenapa nggak satu aja? Bisa membuat di coding Arduino langsung. Tapi kan kalau saya suka membuatnya pengontrolnya dari aplikasi website, ya saya gabungkan antara aplikasi web serial port API-nya dengan aplikasi coding di Arduino. Jadi saya bisa mengontrol lampu traffic light ini di aplikasi web serial port API-nya. Oke teman-teman, besok kita akan membuat lagi video-video yang menarik mengontrol sistem running text seperti ini. Saya ingin membuat running text dari matrix seperti ini ya, tapi nanti pada video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa share kembali, jangan lupa like and subscribe video saya. Tolong subscribe sebanyak-banyaknya, tonton video saya, like juga sebanyak-banyaknya. Oke, cukup sampai sini dulu teman-teman, waktu kita udah 30 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.